Salam semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan sejarah. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin share mengenai sejarah Konsili pertama Yerusalem atau rapat besar pertama para rasul setelah Yesus tidak ada. Nah, itu terjadi di Yerusalem tahun 49, ada juga yang menyatakan itu terjadi di tahun 50. Nah, saya akan share konsili ini terjadi, alasannya itu mengapa ini ada. Ya, lalu keputusannya itu seperti apa? Siapa yang memutuskan? Nah, karena ini pasti peristiwa yang penting, makanya kita patut untuk pelajari. Oke? Kita buka di Kisah Para Rasul 15, tulisannya Marluka, ya. Di sini LAI memberikan judul Sidang Yerusalem. Jadi benar di sini memang sidang atau muktamar atau konsili Yerusalem. Nah, saya baca ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, ya, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Penatua-penatua itu maksudnya adalah imam, ya, dan juga diakon yang ada di situ. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah percaya, ingat ya, ini Farisi yang telah percaya, berarti Farisi yang convert kepada Nasrani atau Nasraya di dalam bahasa Aramaiknya, ya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Jadi, mengapa sidang ini harus ada? Karena adanya perbedaan pendapat, ya, di kalangan orang-orang yang sudah terima Yesus, yaitu kalangan Yahudi Kristen, ya. Mereka ini berpikir, ada yang berpikir kalau mau jadi pengikut Yesus semua harus disunat dan harus menuruti hukum Musa atau hukum Taurat atau Torah Musa, ya. Nah, si Paulus dan Barnabas di ayat kedua di sini dijelaskan, ya, kalau mereka berdua itu menentang pendapat mereka ini. Makanya supaya ini akur dan ada kesepakatan, bersidanglah di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di saat itu, di abad 1, pusat kekristenan adalah Yerusalem, bukan Antioquia, bukan Roma, apalagi Konstantinopel. Ya. Kita lanjut. Oke. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil, ya, dan menjadi percaya." Jadi si Petrus ngomong kalau Injil itu bukan hanya untuk Yahudi, tapi juga untuk non-Yahudi.
Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, gitu ya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi nggak ada istilahnya Yahudi, non-Yahudi lagi. Semua di mata Allah sama. Allah yang kita sembah bukan Allah yang rasis, gitu ya. Jangan berpikir karena wah ini sang firman telah menjadi Yahudi, orang Yahudi bernama Yesus atau Yeshua, makanya jadi rasis, meninggikan golongan Yahudi di atas semua bangsa. Enggak ya. Tuhan kita memiliki pandangan kalau semua manusia itu sama. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Coba ya. Kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita. Artinya apa ini kuk? Kuk artinya adalah hukum Musa. Jadi nenek moyangnya Israel atau orang Yahudi kan jatuh bangun di dalam menjalankan hukum Musa. Dan mereka karena melanggar hukum Musa, makanya mereka itu dianggap melanggar perjanjian. Ya, oleh karena itu dibuang ke Asyur, dan juga yang utara dibuang ke Asyur, yang selatan dibuang ke Babilonia. Jadi emang nggak bisa nih orang Yahudi melakukan itu sendiri. Kenapa dibebankan kepada non-Yahudi gitu, maksudnya si Petrus gitu ya. Ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Ya, jadi Tuhan berkenan ya kalau Injil ini di-share kepada bangsa-bangsa lain sesuai nubuatan dari Yesaya. Ya. Oke. Sekarang ayat 13. Oleh karena Paulus dan Barnabas setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus. Perhatiin ya. Yakobus adalah saudara Yesus ya. Yakobus ini anak dari Yusuf. Karena Yusuf pada saat dijodohkan sama Maria, dia adalah duda yang sudah tua, yang punya beberapa anak. Nah, anak pertamanya adalah Yakobus. Jadi usia si Yakobus sama si Maria itu hampir sama ya. Sehingga Yakobus sama Yesus sendiri ya lebih tua Yakobus dong, ya kan? Nah, oleh karena itu dia dituakan, dipilih sama Yesus untuk menjadi kepala jemaat di Yerusalem ya. Jadi di dalam pusat kekristenan awal, Yakobus ini yang memerintah pada saat itu. Dia bilang gini, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti tertulis. Kemudian aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali, akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan melakukan semua ini yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan ya, tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat. Ya, saya garis bawain itu surat. Nanti saya bahas. Kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala
dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap Sabat di rumah-rumah ibadat. Oke, saya lanjut ya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari mereka beberapa orang yang diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Pada mereka diserahkan surat. Ya, surat lagi ya. Tadi di atas sudah bicarakan mengenai surat. Di sini ayat 20, lalu ayat 23-nya ada surat lagi ya, yang berbunyi, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudara di Antiokhia, Syria, Kilia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan, menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Oleh sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Ayat 26, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas. Dengan Silas akan menyampaikan pesan yang tertulis padamu. Pesan yang tertulis ya. Sebab itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan yang lebih beban yang lebih ya daripada yang perlu ini. Ini diulangi lagi ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang persembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Gitu ya. Jadi keputusannya apa? Konsili di Yerusalem ini, keputusannya adalah non-Yahudi itu tidak perlu melakukan hukum Taurat yang tadi disebut kuk yang menjadi beban nenek moyang Yahudi. Oke. Jadi karena memang tidak perlu melakukan hukum Taurat atau Torah Musa, oleh karena itu ya tidak perlu lagi disunat. Dan ya ayat 29 di sini ya dijelaskan tentang makanan ya yang menjadi pantangan orang-orang non-Yahudi, yaitu jangan makan makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan gitu ya. Lalu orang Yahudi sendiri pola makannya seperti apa? Nah, kalau orang Yahudi yang mengikuti Torah Musa, dia itu berpatokan kepada Imamat 11. Coba perhatiin. Imamat 11 mulai dari 1. Ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram, ini judul dari terjemahan LAI. Lalu di sini YHWH berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepadanya, kepada mereka, katakanlah pada bangsa Israel begini, binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Bla 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 bla, semua dituliskan. Jadi tidak boleh makan ini, binatang ini nggak boleh, binatang yang itu juga pantangan, nggak boleh. Nah, kalau bangsa non-Yahudi yang mau terima Yesus dikasih pantangan yang begitu banyak seperti ini, takutnya mereka tuh jadi akhirnya menolak. Ya. Jadi itu pesannya. Jadi kalau masalah makanan ya, Imamat 11 ini terus dilakukan sama orang Yahudi Kristen. Namun demikian ya, untuk non-Yahudi itu tidak perlu lagi, karena ini terlalu berat. Jangan sampai mereka itu akhirnya menolak iman kepada Yesus, padahal mau ya dibaptis, hanya karena ini pantangannya seperti ini yang banyak sekali. Itu yang dipikirkan oleh para rasul atau
pemimpin dari konsili, yaitu Yakobus, ya. Jangan sampai, ya. Makanya jangan heran kalau ada umat Kristen itu makan babi, ya. Padahal di sini kan dibilang, ya, kalau itu tidak kosher, tidak sehat. Nah, sekarang itu kita tahu, ya, kenapa orang Kristen itu boleh menyantap makan makanan yang dilarang di Imamat 11, ya. Karena Imamat 11 ini untuk Yahudi, dan umat Kristen itu mematuhi hasil konsili 1 Yerusalem yang tercatat di mana tadi? Kisah Para Rasul 15. Ya. Ini dia. Kembali lagi ke sidang Yerusalem, ya. Jadi masalah tentang sunat, masalah makanan, masalah hukum-hukum Taurat yang lain itu sudah selesai dibahas pada tahun 49 atau 50 di sidang Yerusalem. Jadi tidak perlu lagi ada perdebatan. Kalau ada umat Kristen yang memaksakan, ya, orang Kristen yang lain untuk disunat, ya, untuk berpantangan Imamat 11 mengharuskan mereka. Nah, mereka harus membaca hasil sidang Yerusalem ini lagi. Mereka harus tahu sejarah ini, ya. Jadi apakah salah kalau umat Kristen disunat? Ya nggak salah juga kalau alasannya adalah untuk kesehatan, ya. Kalau untuk kesehatan boleh-boleh aja gitu, ya. Tapi, ya, kalau alasannya sebagai bagian dari keselamatan, ya ini, ya. Kalau ada yang berpikir harus disunat karena itu bagian dari keselamatan, syarat dari keselamatan, itu yang salah. Itu yang harus diperbaikin, ya. Sunat udah tidak ada hubungannya lagi dengan keselamatan. Sunat hubungannya dengan kesehatan. Begitu juga kalau ada orang Kristen yang tidak mau makan seperti larangan di Imamat 11. Contohnya saya pribadi, saya nggak makan babi, udah lama, ya. Bukan berarti saya melakukan pantangan itu untuk diselamatkan, enggak, untuk kesehatan aja gitu, ya. Untuk kesehatan aja. Nah, saya pikir itu yang bisa saya bahas. Yang terakhir tentang surat, ya tadi kan ada surat tuh, ya, ayat 20 mana 21 surat. Nah, ini dia ayat 23 kan. Ada surat, ya, terus ada surat lagi di sebelumnya. Ini, ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri. Bla 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 gitu, ya. Nah, surat ini, ya, menurut Uskup Nikolas Lumbantoruan, ya, yang mentabiskan saya, surat ini itu merujuk kepada surat yang disebut surat Didache, ya, atau bahasa Aramnya adalah Limudah. Nah, ini memang surat yang judulnya Didache atau pengajaran, ajaran Yesus melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa, ya. Saya ulangi, Didache itu, ya, judulnya adalah Didache, ajaran Yesus melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa. Nah, ini memang ditulis setelah, ya, tahun 49-50. Jadi antara tahun 60, ya, sampai ada yang bilang 120 Masehi. Nah, sekitar segitu disusunnya kitab ini. Namun sayangnya, ya, karena kitab ini berbau Yahudi dan sangat kental ajaran moralitasnya yang sulit banget dilakukan, ya, makanya nggak dikanon gitu, ya. Jadi tidak dikanon oleh
mayoritas Kristen. Ada yang mengkanon, ada ya, gereja Ethiopia Ortodok mengkanon. Kalau di Indonesia, gereja Nasrani Indonesia itu juga mengkanonnya. Jadi, nah gereja-gereja yang lain ya, gereja Rasuli yang lain, walaupun mereka tidak mengkanon, tapi menghormati isi dari Didache ini. Dan ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang lain sebenarnya. Ya, bisa dicek di video saya yang lain mengenai Didache, ada 2 video, ya bisa dipelajari di sana. Nah, demikian aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan. Itu aja dari saya. Shalom Aleichem. Saya pamit.